Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyiran. Tabarakalladzi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi wa basyiran wa nadhira wa dha'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda, siswa SMP kelas 7 dimanapun berada, Ibu Evi doakan semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Makna Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa daru walladzina yulhiduna fi asma'i sayyujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan hanya milik Allah al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas, luar biasa. Bukan agar lebih yakin, perhatikanlah firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
Shadaqallahul adzim, yang artinya dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Laut Mahfud. Ini terdapat surat Al-An'am ayat 59. Subhanallah sekali ya, luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, ya. Jadi semakin kalau ada pepatah mengatakan padi itu semakin berisi semakin merunduk. Yang kedua adalah Al-Kabir. Al-Kabir artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam surat At-Taubat ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khafurum bima ta'malun." Yang artinya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha teliti adalah hendaklah kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, hal ini sesuai dengan firman-Nya. Wallahu sami'un alimun, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua kita. Lalu bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada lawan bicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh
wallahu basyirum bima ta'malun, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri, wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.